Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Michelle Muniaga. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik semuanya ya. Oh ya, di video ini aku bakalan ngebahas tentang nilai-nilai integritas dan juga hubungan nilai-nilai tersebut dengan manajemen operasional. Buat teman-teman yang mungkin udah nonton video aku sebelum-sebelumnya itu dan udah nge-like, makasih banget. Dan buat teman-teman juga yang mungkin baru mampir di video aku yang ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terus jangan lupa juga untuk tekan lonceng biar nggak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Oh ya, aku juga pengen bilang kalau video ini aku buat untuk memenuhi tugas manajemen operasional dengan dosen pembimbing Dr. Magdalena Wulur SEMM dan juga kakak mentor yaitu Kak Jeremy Rambing. Dan buat teman-teman yang pengen tahu apa aja nilai-nilai integritas dan juga hubungan nilai-nilai tersebut dengan manajemen operasional, boleh simak video aku ini sampai habis ya. Nah, jadi sebelumnya aku ingin memberitahu dulu apa itu integritas. Barangkali ada teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu integritas. Jadi integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, metode-metode, prinsip-prinsip, dan juga berbagai hal lain yang dihasilkan. Dan orang-orang yang memiliki integritas itu adalah orang yang jujur dan juga berkarakter yang kuat. Jadi, nilai integritas yang pertama adalah jujur. Jujur adalah suatu perkataan seseorang yang berasal dari dalam hati dan merupakan suatu kebenaran. Contoh kejujuran dalam perusahaan itu, karyawan tidak melakukan korupsi. Bukan hanya karyawan, tapi pemimpin perusahaan juga tidak melakukan korupsi, sehingga tidak merugikan orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Dan juga sesama karyawan atau atasan dan bawahan tidak saling curang, sehingga perusahaan tersebut bisa sukses, bukan bangkrut. Dan nilai integritas yang kedua ada peduli, yaitu sikap ingin ikut serta dalam suatu persoalan, tetapi dalam konteks yang positif, yaitu untuk membantu orang lain. Contoh dari peduli, kita membantu sesama karyawan yang mungkin sedang kesusahan dalam menyelesaikan tugasnya, tetapi sebelum membantu juga kita harus memperhatikan diri kita sendiri dulu. Apakah tugas yang kita miliki itu sudah selesai, sudah beres atau belum? Tentu saja jika belum, maka kita belum bisa untuk membantu orang tersebut, karena itu bukan disebut dengan peduli. Peduli yang sebenarnya itu yaitu saat kita sudah melakukan tugas kita dengan beres dan kita berniat untuk membantu orang lain saat kita memiliki waktu yang kosong. Nilai yang ketiga, mandiri, yaitu mandiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat berdiri sendiri tanpa meminta atau memerlukan bantuan dari orang lain. Contoh yaitu saat kita memiliki pekerjaan, maka kita akan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Tetapi dalam konteks ini memang kita benar-benar tidak ingin merepotkan orang lain. Jadi kita melakukan pekerjaan tersebut secara sendiri. Nilai yang keempat yaitu disiplin. Disiplin adalah suatu sikap menepati janji sehingga orang lain dapat percaya. Disiplin juga bisa dikatakan sebagai suatu ketaatan seseorang terhadap peraturan atau pengawasan. Contoh dari disiplin yaitu datang ke kantor tepat waktu, tidak melanggar aturan-aturan yang ada dalam perusahaan, atau dimanapun itu seseorang tidak akan melanggarnya. Yang kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah suatu kesadaran diri seseorang untuk mengakui sesuatu tindakan yang telah dia lakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan hal tersebut berasal dari dalam hati. Contohnya saat seseorang memiliki perusahaan dan di dalamnya itu sudah terdapat banyak karyawan, maka ia bertanggung jawab penuh
atas karyawan-karyawannya tersebut, mulai dari gaji dan juga layanan kesehatan mereka. Jadi jika mereka sakit mungkin, maka perusahaan memberikan asuransi kesehatan untuk mereka. Nilai yang keenam ada kerja keras. Kerja keras merupakan suatu kegiatan kerja yang dilakukan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal kata lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja sebelum mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Contoh dari kerja keras yaitu saat kita mendapatkan tugas yang susah, sesusah apapun tugas itu kita akan terus berusaha untuk menyelesaikannya dengan segala baik, sehingga saat diserahkan kepada pemimpin dan diterima dengan baik, kita akan merasa puas karena usaha kita tidak mengkhianati hasil yang kita hasilkan. Nilai yang ketujuh, sederhana. Sederhana itu adalah suatu sikap dan perilaku yang tidak berlebihan serta apa adanya. Contoh dari sederhana itu saat karyawan berpakaian mungkin untuk pergi ke kantor, pakaiannya tidak berlebihan. Tidak seperti saat pergi ke pesta, tetapi memang memakai pakaian selayaknya orang yang akan bekerja. Kemudian untuk sederhana dalam masalah kemasan produk, kemasannya itu tidak lebay, tidak berlebihan, tetapi desainnya tersebut simple atau sederhana, tetapi menarik di mata konsumen, sehingga konsumen-konsumen dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Nilai yang ke-8 yaitu berani. Berani yaitu mempunyai hati yang kuat, yang besar, dan juga rasa percaya diri yang tinggi untuk hal yang kita rasa benar. Contoh dari berani yaitu saat di kantor kita berani mengemukakan pendapat kita tentang sesuatu hal yang mungkin sedang diperbincangkan. Contohnya mungkin untuk contohnya yaitu berani berpendapat, berani mengambil resiko, dan juga berani keluar dari zona nyaman. Misalnya saat sedang meeting untuk membahas produk apa yang mungkin saat ini sedang booming, yang sedang banyak untuk diminati oleh konsumen-konsumen, maka kita berani untuk mengemukakan pendapat kita tentang produk tersebut. Itu dalam hal mengemukakan pendapat. Kemudian dalam hal berani mengambil resiko, yaitu contohnya seorang pemimpin berani untuk menginvestasikan mungkin beberapa kekayaan perusahaan untuk bisnis yang baru yang sedang booming. Nilai yang ke-9 yaitu adil. Adil adalah di mana semua orang mendapatkan hak dan juga kewajiban mereka. Adil juga bisa dikatakan sebagai sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan juga tidak pilih kasih. Contohnya di dalam perusahaan, seorang pemimpin itu harus memperlakukan bawahan-bawahannya atau karyawannya itu dengan sama rata, sehingga tidak memicu timbulnya rasa cemburu di antara karyawan-karyawan tersebut. Nilai yang ke-10 atau nilai tambahan yaitu sabar. Sabar merupakan suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta dapat bertahan dalam segala situasi apapun tanpa mengeluh. Sabar juga dapat menggambarkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Contoh dari sabar yaitu tidak menyalahkan diri sendiri apabila belum menuntaskan suatu pekerjaan atau menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan proses yang lama. Tetapi justru kita dapat bertahan dengan proses tersebut untuk memaksimalkan pekerjaan dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, itu tadi 10 nilai integritas. Sekarang ini kita akan membahas hubungan nilai-nilai integritas tadi dengan manajemen operasional.
aku akan memberikan gambaran kepada teman-teman semua agar bisa lebih dipahami lagi. Nah, dalam perusahaan itu tentu harus memiliki karyawan. Dan karyawan-karyawan tersebut terbagi dalam beberapa kelompok. Ada yang kelompok di bagian pemasaran, ada yang kelompok di bagian keuangan, ada yang di bagian manajemen operasional, dan lain-lainnya. Nah, dalam manajemen operasional itu tentu saja orang-orang atau karyawan-karyawan di dalamnya itu harus kompeten. Kompeten itu seperti apa? Nah, kompeten itu memiliki nilai integritas. Contohnya, jika orang-orang yang bekerja di dalam manajemen operasional itu tidak memiliki nilai integritas seperti kejujuran atau tanggung jawab, kerja keras, disiplin, maka manajemen operasional tentu saja tidak akan berjalan dengan baik. Nah, jika manajemen operasional tidak berjalan dengan baik, tentu berpengaruh juga bagi perusahaan. Perusahaan tersebut mungkin perkembangannya tidak akan maju, tetapi lebih parahnya lagi malah akan bangkrut. Seperti itu. Jadi intinya, perusahaan tidak akan sukses tanpa manajemen operasional. Dan manajemen operasional tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya orang-orang yang berkompeten atau memiliki nilai-nilai integritas di dalamnya. Contohnya juga, aku mengambil contoh nilai yang keempat, yaitu disiplin. Nah, karyawan di manajemen operasional ditugaskan untuk memproduksi suatu produk dan tanggal ketentuan untuk perilisan produk tersebut sudah didiskusikan, semua sudah disetujui. Dan pada saat tanggal perilisan ternyata produk tersebut belum selesai diproduksi. Tentu saja itu sudah tidak disiplin namanya, karena sudah melanggar aturan atau kesepakatan yang telah disepakati. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dan juga contoh-contoh dari aku tentang nilai-nilai integritas dan juga hubungannya dengan manajemen operasional. Kiranya dapat membantu untuk teman-teman semuanya. Dan juga mungkin jika ada yang kurang dari video aku ini, penjelasannya atau contoh-contohnya, dan juga mungkin lebih parahnya lagi ada yang salah, teman-teman boleh komen di video aku ini ya. Karena apa ya? Kalian jangan malu untuk komen, karena di sini itu kita sama-sama belajar. Nggak mungkin kan kalau ada yang salah terus kita biarin aja kayak gitu. Jadi kalian boleh komen di video aku ini. Jangan malu-malu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku ini sampai habis. Bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya.